Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Baru beberapa minggu bekerja sebagai sopir pribadi, Bang Pendi harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Pak Teguh, majikannya, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan sesuatu yang terasa ganjil. Tubuhnya melemah, nafsu makannya hilang, tidurnya tidak nyenyak, dan hampir setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mengigau seakan-akan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bang Pendi merasakan ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit medis. Yang namun ia tahu betul bahwa Pak Teguh adalah orang yang rasional, tak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Ia merasa dilematis. Di satu sisi, ia ingin berbicara, memberitahu tentang firasat buruknya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa Pak Teguh tidak akan mudah percaya. Maka, ia memilih diam, hanya mengamati dari kejauhan sambil mencari cara untuk membantu tanpa menyinggung kepercayaan majikannya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Pak Teguh semakin memburuk. Wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Malam-malamnya dipenuhi dengan kegelisahan. Sesekali terdengar rintihannya di tengah malam, seperti seseorang yang tengah tersiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Bang Pendi mulai merasakan keanehan lain di rumah besar itu. Setiap kali ia melangkah melewati lorong-lorong rumah, selalu ada hawa panas yang menyesakkan dada. Di sudut-sudut matanya, ia sering melihat bayangan samar melintas cepat. Namun saat ia menoleh tak ada apa-apa. Bau anyir sesekali tercium, datang dari arah yang tak jelas sumbernya. Hingga suatu malam, Mbak Maya, anak semata wayang Pak Teguh, menghubunginya. Suaranya terdengar cemas. "Bang, bisa antar Bapak ke rumah sakit sekarang?" Tanpa banyak bertanya, Bang Pendi segera bergegas. Setibanya di rumah besar itu, perasaan aneh semakin menguat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Udara di sekitar terasa berat. Saat memasuki kamar Pak Teguh, hawa dingin menjalar ke tengkuknya. Di atas ranjang, lelaki tua itu terbaring dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar meski keringat membasahi. Pelipisnya, matanya sayu, tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Dengan langkah cepat, Bang Pendi membantu mengangkat tubuh Pak Teguh ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, lelaki tua itu menggenggam lengannya erat-erat. Kukunya mencengkeram kulit Bang Pendi sampai terasa perih. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, dokter tidak menemukan penyakit yang jelas. Semua hasil pemeriksaan normal, tetapi kondisi Pak Teguh terus menurun. Mbak Maya semakin bingung, semakin gelisah. Saat kembali mengantar mereka pulang, Bang Pendi merasa ini waktunya untuk berbicara. Sesampainya di rumah, ia memberanikan diri untuk menemui Mbak Maya yang duduk termenung di teras. "Mbak, maaf, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. Mbak Maya mengangguk, memaksakan senyum. "Iya Bang, ada apa?" Bang Pendi menarik napas dalam, menimbang-nimbang kata-katanya. "Ini soal penyakit Bapak, Mbak. Maaf sebelumnya, saya bukannya sok tahu, tapi menurut saya, sakit yang Bapak alami bukan sakit biasa." Sejenak Mbak Maya terdiam, mata perempuan itu menatapnya tajam. Namun tak ada kemarahan di sana. Justru ada sesuatu yang lain, keraguan, atau mungkin ketakutan. "Saya juga mikir gitu, Bang." Mbak Maya akhirnya menghela napas panjang. "Saya juga ngerasa ada yang aneh sama Bapak. Beliau sering gelisah, kadang seperti orang linglung. Saya kasihan sama Ibu sejak Bapak sakit. Ibu juga jadi kurang istirahat." Bang Pendi mengangguk pelan. "Selain itu, kayaknya ada yang nggak beres juga sama rumah ini, Mbak." Mbak Maya tersentak, matanya beralih ke sekeliling halaman rumah, seakan baru menyadari sesuatu. "Maksud Bang Pendi, saya ngerasain ada yang ganjil, Mbak. Energinya berat. Kadang saya lihat bayangan lewat di ujung mata saya. Terus hawa panas di dalam rumah ini juga nggak biasa." Sejenak keheningan menyelimuti mereka. Angin malam bertiup lirih, membawa serta suara samar yang entah berasal dari mana. Mbak Maya menatapnya dengan sorot penasaran. "Bang Pendi tahu dari mana kalau penyakit Bapak bukan penyakit biasa?"
Jangan-jangan Bang Pendi anak indigo? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana dengan tawa kecil yang terdengar hambar. Bang Pendi tersenyum tipis. Bukan indigo, Mbak. Cuman, dulu saya pernah sakit lama gara-gara ketempelan demit. Pernah juga dikerjain orang. Mbak Maya kembali terdiam. Mbak Maya menghela napas panjang. Sorot matanya berubah, tak lagi sekadar mendengar, melainkan mulai benar-benar memikirkan kata-kata sopir keluarganya itu. Ia tahu, rumah ini memang terasa berbeda belakangan. Seperti ada sesuatu yang mengintai, mengawasi dari kegelapan. Energi di dalam rumah semakin lama semakin berat, seakan ada sesuatu yang menyesakan, membuat udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Bang Pendi yang menyadari perubahan ekspresi Mbak Maya, mencoba melanjutkan pembicaraan dengan hati-hati. Ia mulai menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana ia pernah menghadapi situasi serupa saat tubuhnya sendiri pernah menjadi sasaran energi negatif dan guna-guna. Ia mengenali tanda-tandanya, rasa gelisah yang tak beralasan, tubuh yang semakin lemah, pikiran yang kacau seperti ada sesuatu yang mengaburkan kesadaran. Semua yang dialami Pak Teguh sekarang, baginya bukan hal yang asing. Mbak Maya mendengarkan dengan saksama. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan kejadian aneh yang sebelumnya ia abaikan. Suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, seperti bisikan samar yang tak jelas asalnya. Barang-barang yang tiba-tiba berpindah tempat, seakan disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Hawa dingin yang menyelinap di sudut-sudut rumah, bahkan di siang hari. Semua itu semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tak wajar sedang terjadi. Jadi, menurut Bang Pendi, kita harus gimana? Suaranya terdengar lebih pelan, nyaris berbisik. Ada ketakutan yang tersirat di sana, seakan mengucapkannya saja bisa membuat sesuatu semakin nyata. Bang Pendi mengusap tengkuknya, berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya bukan orang yang paham betul soal beginian, Mbak. Tapi saya kenal seseorang yang bisa bantu. Namanya Bang Pian. Dia udah sering nolongin orang yang kena masalah kayak gini. Mbak Maya terdiam, menimbang-nimbang usulan itu. Lalu ia mengangguk. Baiklah Bang, saya setuju. Kalau memang bisa bantu Bapak, kita coba. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Tapi gimana caranya? Bapak nggak percaya hal-hal kayak gini. Pasti susah buat ngajak beliau ngobatin diri. Bang Pendi tersenyum tipis. Itu gampang, Mbak. Yang penting, Bang Pian bisa ketemu Bapak dulu. Kita nggak usah bilang soal pengobatan. Cari alasan lain aja. Selebihnya, biar dia yang urus. Mbak Maya masih tampak ragu. Tapi, Bang Pian bisa yakinin Bapak. Udah tenang aja, Mbak. Dia punya 1000 akal. Selain jago ngomong, orangnya juga lucu. Saya yakin, lambat laun, Pak Teguh bakal mau diobatin sama dia. Mbak Maya menghela napas lagi, kali ini lebih panjang. Ada harapan dalam tatapannya, sekaligus ketakutan. Ya udah Bang, kalau begitu Bang Pendi atur aja semuanya. Saya ikut. Yang penting Bapak bisa sehat lagi. Mendengar itu, Bang Pendi merasa lega. Tanpa menunggu lama, ia segera menghubungi Bang Pian. Namun, menemukan sahabat lamanya itu bukan hal yang mudah. Entah kenapa, setiap kali ia mencoba mengatur pertemuan, selalu saja ada kendala. Seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bertemu. Namun, Bang Pendi tak menyerah. Ia terus mencari waktu yang tepat, menunggu momen yang memungkinkan. Hingga akhirnya, setelah berhari-hari berusaha, ia berhasil menemukan Bang Pian di rumah Bapak Ali, tempat sahabatnya itu biasa nongkrong. Buset, dah lu sekarang susah banget ditemuin. Udah kayak pejabat aja, seru Bang Pendi sambil menepuk pundak Bang Pian yang tengah duduk santai, menikmati secangkir kopi hitam. Bang Pian yang tak menyadari kedatangan Bang Pendi nyaris tersedak. Astagfirullah, jangan ngagetin bangke. Ia buru-buru meneguk kopi, lalu menatap sahabatnya dengan ekspresi terkejut. Bang Pendi tertawa kecil. Lah iya ya, maaf. Gua seneng banget bisa ketemu lu sampai lupa ngucap salam. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk dan menyeruput kopi milik Bang Pian yang baru saja diletakkan di atas meja kecil. Bang Pendi menyeringai kesal sambil mengusap bibirnya yang terasa sepat. Kopi hitam di tangannya begitu pahit, seperti ampas yang direbus tanpa ampun. Buset dah, ini kopi apa rebusan Antawali? Pahitnya nggak ketulungan, gerutunya sambil melirik Bang Pian yang hanya terkekeh melihat reaksinya. Rasain lu,
Sok main nyosor aja, udah kayak soang galak, sahut Bang Pian, masih menyimpan senyum di sudut bibirnya. Belum sempat Bang Pendi membalas, pintu rumah mendadak terbuka dengan kasar. Sosok Bapak Ali muncul dengan wajah masam, sorot matanya penuh kejengkelan. Dasar bocah geblek, pagi-pagi bukannya kerja malah ribut aja di sini, hardiknya dengan suara parau. Bang Pian dan Bang Pendi terdiam sesaat, namun Bang Pian dengan gaya khasnya segera menimpali. Lah saya mah masuk malam pak. Yang ngayap pagi-pagi sih si baja hitam anaknya Bang Jali ini. Ia menunjuk Bang Pendi yang hanya bisa menghela napas pasrah. Bisa aja lu, tutup panci, gerutu Bang Pendi. Sementara Bang Pian tertawa kecil, namun Bapak Ali tak menggubris mereka lebih lama. Ia mengusap tengkuknya yang berkeringat, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Kalau mau ribut, sono ke perempatan Ciledug. Jangan di sini, gua mau istirahat. Kepala gua udah pusing, badan pegal semua. Malah lu pada bikin tambah ribut, suaranya. Semakin lirih saat ia menutup pintu dengan kasar. Bang Pian tertawa kecil. Lu sih, pagi-pagi udah bikin perkara aja. Jadi ngambek tuh aki-aki. Bang Pendi hanya tersenyum tipis, tapi tak berlama-lama bercanda. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Bang Pian dengan lebih serius. Gua nyariin lu ada urusan Pian. Bang Pian mengangkat alisnya. Urusan apaan? Bos gua sakit. Jadi, sekarang gua nggak kerja tiap hari, jawab Bang Pendi dengan suara lebih pelan. Bang Pian menyandarkan tubuhnya ke kursi, meniup asap rokoknya ke udara. Wah, roman-romannya lu kesini mau nawarin gua job nih. Ia terkekeh sebelum melanjutkan. Sorry dah Pen, jadwal gua padat, kagak sempet. Bang Pendi melotot. Dah, lu sibuk apaan sih? Udah kayak orkesnya Bang Tano, kudu pesan jauh-jauh. Hari, Bang Pian hanya menyeringai. Pokoknya padat. Mendingan lu cari orang lain aja. Bang Pendi mendengus. Buset ya, sombong amat. Baru juga jadi saptam di pabrik kayu. Udah kayak komandan batalion. Bang Pian tertawa, lalu menyesap. Kopinya lagi sebelum menatap Bang Pendi lebih serius. Jadi, ada apaan sih? Usir demit lagi di rumah kosong? Atau pabrik kayu lu yang angker? Bang Pendi tak langsung menjawab. Ia menatap secangkir kopi yang kini mulai mendingin, lalu menghela napas panjang. Perlahan, ia mulai menceritakan apa yang sedang dialami Pak Teguh, tentang penyakitnya yang semakin parah, tubuhnya yang melemah, dan bagaimana perilakunya mulai berubah. Ia juga menambahkan bahwa Mbak Maya, anak Pak Teguh, mulai menyadari ada yang tidak beres dan memutuskan mencari bantuan tanpa sepengetahuan ayahnya. Bang Pian mendengarkan dengan seksama, meskipun wajahnya tetap terlihat santai. Namun, di balik asap rokok yang mengepul, pikirannya tengah bekerja. Orang yang nggak percaya hal-hal begituan emang biasanya lebih susah ditolong, gumamnya. Bang Pendi mengangguk, menyadari betapa rumitnya situasi ini. Tapi, Bang Pian menyeringai tipis, matanya menyiratkan ketertarikan. Yang kayak gini justru lebih menarik. Ia menyesap rokoknya sekali lagi, lalu menatap Bang Pendi dengan tatapan penuh keyakinan. Yang penting kita bikin dia nyaman dulu, Pen. Kalau udah percaya, baru pelan-pelan kita kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bang Pendi menghembuskan napas lega. Udah, lu tenang aja. Kita coba pelan-pelan. Kalaupun dia masih nggak mau percaya, setidaknya kita bikin suasana rumahnya lebih enak dulu, ujar Bang Pian, matanya menatap lurus ke arah Bang Pendi. Kadang, energi negatif yang terlalu banyak aja udah cukup bikin sakit. Nggak perlu ada yang kena santet atau apapun. Bang Pendi mengangguk pelan. Ada ketenangan dalam nada bicara Bang Pian yang membuatnya yakin. Pria itu memang selalu punya cara menghadapi hal-hal semacam ini dengan kepala dingin. Bang Pian menerima permintaan bantuan dari Bang Pendi tanpa banyak bertanya. Yang ia minta hanya satu, kesempatan untuk bertemu dengan Pak Teguh. Tak perlu alasan yang jelas. Yang penting pertemuan bisa terjadi dalam suasana santai, sekadar silaturahmi biasa. Selain itu, Bang Pian juga butuh sedikit informasi tentang kepribadian Pak Teguh. Ia paham menghadapi orang yang skeptis terhadap hal-hal di luar nalar butuh strategi khusus. Bang Pendi pun mengabarkan rencana itu kepada Mbak Maya. Mereka sepakat
mengatur pertemuan di rumah Pak Tegu dalam beberapa hari ke depan, memastikan jadwalnya tidak berbenturan dengan pengobatan medisnya. Sementara itu, Mbak Maya berusaha menciptakan suasana yang lebih kondusif agar ayahnya tidak merasa terbebani. Saat semuanya telah siap, Bang Pendi kembali menemui Bang Pian dan mengutarakan rencananya bersama Mbak Maya. Rencana itu terdengar konyol, tetapi bagi mereka, ini satu-satunya cara yang mungkin berhasil. Bang Pian akan berpura-pura menjadi tukang urut tradisional yang datang untuk memijat Pak Tegu, membantu mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Ah, elah, masa gue jadi tukang urut? Yang bener aja, Pen. Bang Pian langsung berkerut. Ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Ya mau gimana lagi? Bos gua maunya gitu. Ini aja anaknya udah ngerayu-rayu biar dia mau diurut. Jawab Bang Pendi tenang, mencoba meyakinkan sahabatnya. Aturan jangan tukang urut dong. Tukang ledeng kek, tukang bangunan kek, atau apalah selain ngurut. Suek banget dah, gerutu Bang Pian. Wajahnya semakin berlipat masam. Bang Pendi menatapnya dengan tatapan tajam. Emang kenapa sih? Bukannya ini malah bikin elu lebih gampang. Ngobatin bos gua, lu kan bisa langsung ngobrol sama dia. Ngobrol sih ngobrol, tapi gua geli, Pen. Dari kecil gua ogah diurut. Badan gua nggak bisa disentuh orang, geli gua. Apalagi sekarang malah gua yang harus mijetin orang lain. Bang Pian bergidik, jelas tak nyaman membayangkannya. Bang Pendi menghela napas panjang. Yah, gimana dong, Yan? Masa mau dibatalin? Kagak enak, tahu, sama Mbak Maya. Bang Pian terdiam sesaat, lalu mengembuskan napas berat. Ya udahlah, yang penting gua ketemu bos lu dulu. Soal ngurutnya, gampang nanti. Ia bangkit dari duduknya, berjalan pergi untuk mengganti pakaiannya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Bang Pian datang ke rumah Pak Tegu bersama Bang Pendi. Begitu sampai, ia langsung mencairkan suasana. Dengan obrolan ringan dan guyonan khasnya, ia membuat semua orang tertawa, termasuk Pak Tegu. Tidak ada tanda bahwa Bang Pian sedang menyelidiki sesuatu. Semua berlangsung alami, seperti pertemuan biasa antar teman lama. Namun, di balik tawa dan senyum itu, Bang Pian diam-diam mengamati. Ia bisa merasakan sesuatu yang berat di dalam rumah itu. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata baginya. Ada energi gelap yang mengelilingi Pak Tegu, pekat dan menyesakkan. Bang Pian tidak menunjukkan ekspresi serius. Ia menenau nyaget sewajahnya agar terlihat santai, terus berbincang sambil mencari celah untuk menyelipkan pertanyaan. Perlahan, ia mulai menggali lebih dalam tentang kesehatan Pak Tegu, pola tidurnya, bagaimana perasaannya belakangan ini. Pak Tegu, yang sudah mulai nyaman dengan keberadaan Bang Pian, akhirnya mulai bercerita. Ia mengungkapkan keluhannya. Tubuhnya sering terasa berat, ada rasa tidak nyaman yang muncul begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Saya ini orang yang sama, sekali nggak percaya kalau makhluk gaib itu bisa bikin sakit, Mas, ujar Pak Tegu tiba-tiba. Kagak percaya soal itu nggak apa-apa, Pak. Yang penting, Bapak percaya adanya makhluk gaib, kayak setan, demit, jin, dan sejenisnya, ujar Bang Pian dengan nada tenang. Pak Tegu mengangguk kecil, ekspresinya masih datar. Kalau itu sih saya percaya, Mas. Cuma saya nggak percaya kalau mereka bisa bikin orang sakit. Saya ini orangnya sering masuk angin tuh. Kalau itu, ya jelas bisa bikin sakit. Bang Pian tersenyum mendengar jawaban itu. Ya, kalau angin kan memang ada, bisa dirasain langsung. Beda sama setan. Pak Tegu menyipitkan mata, seolah tertarik dengan arah pembicaraan. Nah, setan itu juga ada, Pak, tapi sedikit beda. Kalau angin bisa dirasain sama semua orang, setan cuma bisa dirasain sama orang-orang tertentu aja. Lanjut Bang Pian dengan nada meyakinkan. Misalnya nih, Bapak tiba-tiba merinding, terus ngerasa mual. Itu sebenarnya karena di dekat Bapak lagi ada setan. Pak Tegu mengernyit, tapi tetap mendengarkan. Kalau setan bisa bikin kita merinding dan mual, berarti dia juga bisa bawa penyakit, Pak, ujar Bang Pian, sambil menatap lurus ke mata Pak Tegu. Bahkan dia bisa jadi penyebab utama orang sakit, meskipun nggak semua orang percaya. Pak Tegu terdiam sejenak, seperti mencerna kata-kata itu. Jadi, menurut sampean, penyakit yang ada di tubuh saya sekarang ini bukan penyakit medis? Tanyanya dengan suara pelan. Bang Pian mengangguk perlahan. Kurang lebih begitu, Pak. Pak
Teguh menatap Bang Pian tajam. Berarti sampean ini bukan tukang urut biasa ya, tapi orang yang paham dunia gaib? Bang Pian tersenyum samar seolah ragu harus menjawab bagaimana. Ya, dikit-dikit saya ngerti, Pak. Soalnya dulu pernah belajar ngobatin penyakit yang bukan dari medis. Pak Teguh menarik napas panjang lalu menghela perlahan. Ya sudah, kalau begitu. Sekarang coba, sampean lihat, ada apa dengan tubuh saya? Ini, Mbak Maya dan Bang Pendi yang sejak tadi mengamati dari sudut ruangan saling melirik, tersenyum kecil melihat ayahnya mulai terbuka. Bang Pian melihat ini sebagai kesempatan. Dengan hati-hati, ia menawarkan teknik relaksasi dan terapi sederhana untuk membantu Pak Teguh merasa lebih baik. Tanpa merasa terintimidasi, Pak Teguh akhirnya setuju. Bang Pian mengambil kursi kecil, lalu mendekat. Pak, saya urut bahu sama punggungnya dulu, ya, biar lebih enak. Pak Teguh mengangguk tanpa banyak bicara. Bang Pian mulai bekerja dengan gerakan yang lembut dan penuh perhitungan. Dari luar, pijatannya tampak seperti pijatan biasa, tapi sebenarnya ia sedang meraba energi yang mengalir dalam tubuh Pak Teguh. Seiring waktu berjalan, Bang Pian mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Energi gelap itu berpusat di sekitar dada dan perut Pak Teguh, terasa pekat dan berat. Sumber gangguan fisik dan mentalnya seolah bersembunyi di sana, merayap pelan, menggerogoti tubuhnya dari dalam. Pak Teguh tampak sedikit rileks setelah beberapa menit, meskipun garis kelelahan masih jelas di wajahnya. Bang Pian terus memperhatikan setiap gerak-geriknya, memastikan pria itu tidak merasa terganggu. Sesekali, ia melemparkan candaan ringan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, menjaga suasana tetap santai, jauh dari kesan mistis yang bisa membuat Pak Teguh menutup diri. Dari kejauhan, Mbak Maya dan Bang Pendi saling melirik. Mereka melihat bagaimana ekspresi Pak Teguh perlahan berubah. Tidak hanya lebih tenang, tapi juga lebih fokus. Ada secercah harapan di mata mereka, seolah-olah pendekatan Bang Pian benar-benar berhasil. Bang Pian menarik napas dalam, menatap Pak Teguh dengan penuh kehati-hatian. Maaf nih Pak, kayaknya emang ada sedikit energi gelap yang mengganggu di sekitar Bapak. Suaranya tetap tenang, tidak memaksa. Saya bantu bersihin ya. Pelan-pelan aja, biar Bapak nyaman. Pak Teguh tidak langsung menjawab, tapi akhirnya ia mengangguk kecil. Bang Pian tersenyum tipis, lalu bersiap melanjutkan. Tangan kanannya bergerak perlahan, mengambil air doa yang sudah ia siapkan sebelumnya. Bang Pian meminta izin untuk mengoleskan sedikit air doa ke pundak Pak Teguh. Tangannya bergerak perlahan, menekan dengan lembut sebelum melanjutkan ke kedua lengan, lalu menyentuhkan cairan dingin itu ke dahi Pak Teguh. Dalam hati, Bang Pian terus membaca doa. Bibirnya bergerak tanpa suara, hanya getaran halus di udara yang mengiringi ritualnya. Pak Teguh menghela napas panjang. Tubuhnya terasa sedikit lebih ringan, meskipun pikirannya masih diliputi kebingungan. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi ada sesuatu yang berbeda, entah apa. Dari sudut ruangan, Mbak Maya memperhatikan dengan saksama, hatinya sedikit lega melihat perubahan kecil itu. Ia tahu proses ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan, tapi setidaknya ayahnya mulai membuka diri. Untuk sudah menjadi langkah besar. Sementara itu, Bang Pian bisa merasakan sesuatu. Energi di ruangan itu mulai bergeser. Ia mengamati wajah Pak Teguh yang tampak lebih tenang, meski garis kelelahan masih melekat di sana. Namun, sesuatu yang lain mulai muncul, hal yang lebih dalam, yang lebih pekat. Gimana Pak? Ada bedanya nggak dari sebelumnya? Tanyanya, masih duduk di belakang Pak Teguh. Pak Teguh membuka matanya, menatap kosong ke depan. Tadi sih agak enakan, tapi sekarang kok saya malah merasa mual ya Mas? Suaranya terdengar lebih berat. Bang Pian mengangguk, tidak terkejut. Tunggu sebentar ya Pak, kita keluarin sekalian, biar bersih semuanya. Matanya beralih ke Bang Pendi. Pen, tolong ambilin baskom atau ember kecil ya. Bang Pendi yang sejak tadi duduk agak jauh segera bangkit. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia bergegas menuju dapur bersama Mbak Maya. Mereka meminta sebuah baskom dari asisten rumah tangga yang sedang duduk di ruang makan bersama ibu mereka. Sementara menunggu, Bang Pian menutup matanya sejenak, membaca doa dalam hati. Suaranya nyaris tidak terdengar,
tapi getarannya merayap di udara, memenuhi ruangan dengan energi yang lebih tenang. Tangannya perlahan bergerak ke punggung Pak Teguh, menekan dengan lembut di area yang terasa paling berat. Ia bisa merasakan sesuatu di sana, seperti ada yang tertahan, seperti ada sesuatu yang menghalangi aliran energi di tubuh Pak Teguh. Tidak lama kemudian, Bang Pendi dan Mbak Maya kembali membawa baskom. Mereka meletakkannya di depan Pak Teguh yang kini terlihat semakin gelisah. Wajahnya mulai memucat, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Bang Pian segera bertindak. "Pak, tarik napas pelan-pelan. Kalau terasa ada sesuatu yang mau keluar, jangan ditahan. Biarkan saja, biar bersih semuanya." Tangannya menepuk-nepuk punggung Pak Teguh perlahan, memberikan dorongan energi yang dibutuhkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu tiba-tiba Pak Teguh terbatuk keras. Tubuhnya menegang, dan seketika itu juga, ia mulai muntah ke dalam baskom. Namun, yang keluar bukan hanya cairan biasa, gumpalan hitam, lendir pekat, bau busuk menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di dalam tubuhnya. Mbak Maya tersentak, tangannya refleks menutup mulut. Bang Pendi mundur selangkah, matanya membelalak ngeri. Dari jauh, asisten rumah tangga yang mengintip dari balik pintu menjerit kecil, wajahnya pucat. Bang Pian tetap tenang. "Ini dia, Pak. Ini salah satu sumber penyakit Bapak." Suaranya terdengar mantap, tapi matanya tetap awas, mengamati setiap perubahan yang terjadi. Tangannya terus mengusap punggung Pak Teguh, memastikan semuanya benar-benar keluar. Setelah beberapa saat, muntahannya berhenti. Pak Teguh terkulai lemas, napasnya terengah-engah. Bang Pian mengambil kain yang telah disiapkan, lalu dengan hati-hati membersihkan wajah dan tangannya. "Gimana, Pak? Rasanya gimana sekarang?" tanyanya dengan nada lembut. Pak Teguh membuka matanya perlahan. Meski tubuhnya masih lemah, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ia mengangguk, suaranya serak saat menjawab, "Entah kenapa, saya merasa lebih ringan sekarang." Mbak Maya menatap Bang Pian dengan harapan yang lebih besar. Ia bisa melihat perubahan itu. Bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang telah lepas dari tubuh ayahnya. Bang Pian tersenyum tipis. Ia tahu ini baru langkah awal. Masih ada proses panjang yang harus dijalani. Tapi setidaknya, sesuatu yang selama ini bersarang di tubuh Pak Teguh telah berhasil dikeluarkan. Pak Teguh menatapnya, sorot matanya penuh tanya. "Sampean bisa jelaskan, Mas, kenapa ada gumpalan rambut yang keluar dari tubuh saya?" Bang Pian menarik napas dalam. "Ini salah satu penyakit yang disebabkan campur tangan setan, demit, jin, dan sebangsanya, Pak." Pak Teguh menelan ludah. "Jadi, saya benar-benar kena guna-guna?" Bang Pian mengangguk pelan. "Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Tapi jangan dipikirin terus. Yang penting, sekarang Bapak sudah tahu kalau penyakit yang Bapak alami ini bukan penyakit medis." Ia menepuk bahu Pak Teguh dengan lembut. "Tapi biar bagaimanapun, Bapak tetap harus kontrol ke dokter. Tetap minum obat dan vitaminnya juga." Pak Teguh mengangguk. "Nah, sekarang Bapak istirahat dulu. Ya, saya sama Pendi masih ada urusan. Tenang aja, insya Allah Bapak bisa sembuh lagi," ujar Bang Pian sebelum beranjak berdiri. Pak Teguh mengangkat wajah, menatapnya dengan sorot mata yang masih lemah. "Loh, Mas, sampean ini gimana toh? Saya belum sempat ngucapin terima kasih, malah ngeluyur begitu aja." Suaranya terdengar lebih ringan, meskipun tubuhnya masih terasa lemas. Mbak Maya dan Bu April saling pandang, tersenyum tipis mendengar nada bercanda. Dalam suara Pak Teguh, sesuatu yang sudah lama tak mereka dengar. "Tenang aja, Pak, saya pasti balik lagi," ujar Bang Pian buru-buru sebelum melangkah keluar dari ruang keluarga yang terasa semakin luas dan kosong. Di teras rumah, Bang Pian dan Bang Pendi bersandar santai di kursi rotan, masing-masing dengan sebatang rokok di tangan dan secangkir kopi hitam yang mengepul di meja kecil di antara mereka. Malam sudah semakin larut, udara dingin perlahan merayap, membawa kesunyian yang menyesakkan. Langkah cepat Mbak Maya terdengar mendekat. Wanita itu duduk di kursi di dekat mereka, wajahnya menyiratkan campuran kecemasan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. "Bang, jadi yang sebenarnya terjadi apa?" "Bapak, beneran kena guna-guna?" tanyanya, suaranya lirih namun tegas. Bang Pendi mengangguk pelan,
matanya menatap ke arah rumah dengan ekspresi serius. Iya mbak, bapak memang kena guna-guna. Dan bukan cuma di badannya aja, di sekitar rumah ini juga ada. Udah ada yang nanam benda-benda yang jadi perantara guna-guna itu. Mbak Maya terdiam. Kata-kata Bang Pendi menggantung di udara, menambah berat kegelisahan yang sudah menyelimuti pikirannya sejak tadi. Ia menoleh ke arah rumah, menelusuri setiap sudut dengan tatapan penuh tanda tanya. Bang Pian menghembuskan asap rokoknya perlahan sebelum akhirnya ikut bicara. Bener apa yang dibilang Pendi. Saya tadi udah ngerasain energi negatif di badan Pak Teguh. Itu parah, tapi cuman sebagian kecil aja. Pusatnya kemungkinan besar ada di sekitar rumah. Biasanya, orang yang niatnya jelek nanam benda-benda kayak jimat, tanah kuburan, atau barang-barang lain di tempat yang gak gampang dijangkau. Mbak Maya menelan ludah. Jadi maksud Bang Pian, ada barang-barang semacam itu di sekitar rumah ini? Barang yang ditaruh buat nyakitin Bapak? Bang Pian mengangguk pelan, sorot matanya tajam. Iya, Neng. Kalau benda-benda itu nggak diangkat, energi negatifnya bakal tetap ada. Walaupun tadi di badan Pak Teguh udah saya bersihin sebagian, itu cuma hilangin efeknya sementara. Guna-guna ini nggak bakal berhenti selama sumbernya masih ada. Mbak Maya mengusap wajahnya, rasa ngeri mulai menjalar dalam dadanya. Tapi, siapa yang tegang ngelakuin ini ke keluarga kami? Apa salah kami sama mereka? Gumamnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bang Pian menarik napas panjang. Neng, namanya juga manusia. Kadang orang gak butuh alasan buat benci. Iri hati aja, udah cukup buat mereka ngelakuin hal kayak gini. Tapi sekarang, kita fokus dulu beresin masalahnya. Urusan siapa yang ngelakuin, nanti juga bakal ketahuan sendiri. Sejenak, kesunyian kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang berhembus pelan menggoyangkan dedaunan di halaman rumah. Mbak Maya menatap Bang Pian dengan mata penuh harapan. Kalau gitu, apa yang harus saya siapkan, Bang? Tanyanya. Kali ini suaranya lebih tegas. Bang Pian menatapnya sekilas sebelum menjawab. Cukup garam kasar sama kain putih aja. Yang penting, selama saya sama Pendi lagi kerja, jangan sampai ada orang yang keluar dari dalam rumah, apapun yang terjadi. Mbak Maya mengangguk cepat sebelum beranjak ke dalam rumah. Langkahnya tergesa. Sementara itu, Bang Pian dan Bang Pendi kembali menyusun rencana mereka. Mereka tahu malam ini akan panjang. Mereka harus memastikan rumah ini bersih dari segala energi hitam yang telah lama bersarang. Bang Pian menghisap rokoknya dalam-dalam, menatap gelapnya pekarangan rumah. Kita mulai dari halaman depan, Pen. Biasanya benda-benda kayak gitu ditanam di tempat strategis, sudut pagar atau taman kecil, yang menunjuk ke arah halaman dengan dagunya. Bang Pendi mengangguk, matanya masih menelusuri setiap sudut rumah dengan penuh kewaspadaan. Gua ikut aja, Bang. Gak nyangka kita sampai sejauh ini. Gua kira Pak Teguh bakal marah tadi. Bang Pian tersenyum tipis, tapi tak ada kebahagiaan dalam senyuman itu. Yang penting, biar sehat lagi dah. Kalau Pak Teguh sehat, kan bisa kerja lagi. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu Bang Pian menepuk bahu Bang Pendi pelan. Nanti, pas, kita mulai. Lu jangan lupa baca doa-doa yang udah diajarin Ardi. Kita nggak tahu seberapa kuat energi yang dipasang sama orang yang ngirim ini. Bang Pendi mengangguk, matanya lebih serius dari sebelumnya. Tak lama kemudian, Mbak Maya kembali dengan sebungkus garam kasar dan beberapa potong kain putih di tangannya. Wajah Mbak Maya masih terlihat tegang, tapi tekadnya untuk membantu jelas terpancar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan garam kasar dan kain putih yang diminta. Ini, Bang. Garamnya sama kain putihnya. Apalagi yang perlu saya bantu? Tanyanya, suaranya setengah berbisik. Bang Pian menerima barang-barang itu dengan anggukan singkat. Udah cukup, Neng. Sekarang Neng masuk aja ke dalam. Tutup semua pintu sama jendela. Ingat, jangan ada yang keluar sampai saya sama Pendi selesai. Ya, ucapnya tegas. Matanya tajam menatap Mbak Maya, memastikan perintahnya dipahami. Tanpa banyak bertanya lagi, Mbak Maya mengangguk lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ia memastikan semua anggota keluarga tetap di dalam, mengunci semua akses keluar seperti yang diperintahkan. Di luar, Bang Pian dan Bang Pendi mulai bergerak ke halaman depan. Langkah mereka penuh kewaspadaan, seolah sesuatu memang sedang mengintai dari balik gelapnya malam.
Bang Pian mulai menyebarkan garam kasar di sepanjang pagar dan sudut-sudut taman. Setiap gerakannya diiringi dengan doa perlindungan. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang berusaha melawan keberadaan mereka di sana. Saat mereka mendekati pagar, Bang Pian tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang, tatapannya mengarah ke semak-semak yang tumbuh lebat di sudut halaman. Hawa dingin yang menusuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke tanah di antara semak-semak itu. Di sini, Pen, gua ngerasa ada sesuatu. Suaranya terdengar rendah, namun pasti. Bang Pendi segera meraih kayu yang tergeletak di dekatnya dan mulai menggali tanah dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama sebelum kayu itu mengenai sesuatu yang keras. Ia berhenti sejenak, menatap Bang Pian sebelum melanjutkan menggali dengan tangan kosong, memastikan benda itu tidak rusak. Ketika akhirnya benda itu terangkat ke permukaan, mereka melihat sebuah bungkusan kain hitam kecil yang diikat dengan tali. Wajah Bang Pian berubah serius, rahangnya mengeras. Ini dia, biang keroknya, gumamnya sambil menggeleng pelan. Tanpa membuang waktu, ia segera membungkus benda itu dengan kain putih, lalu menyiramkan air doa di sekelilingnya untuk menetralisir energi negatif yang masih menyelimuti. Namun, hatinya berkata, ini belum selesai, ini baru permulaan. Ini baru satu, Pen, kayaknya masih ada lagi. Sekarang kita lanjut ke belakang, ujarnya, matanya menyapu sekeliling halaman dengan kewaspadaan penuh. Mereka bergerak perlahan menuju halaman belakang, melewati sisi rumah yang gelap dan sepi. Langkah mereka terhenti ketika Bang Pian tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Matanya terpaku pada sebuah pot besar yang berdiri kokoh, sekitar 3 meter dari tempat mereka berdiri. Tanpa ragu, ia mulai melantunkan doa, tangannya terangkat sedikit di depan tubuhnya. Suara lantunannya menggema pelan di tengah keheningan malam. Dan saat itu juga, hawa dingin semakin menusuk, lebih kuat dari sebelumnya. Dari arah pot besar itu, muncul sekumpulan asap yang perlahan-lahan menebal. Asap itu berputar-putar, menggumpal, hingga akhirnya membentuk sesosok makhluk yang tinggi dan besar. Matanya menyala merah menyala, tubuhnya tampak seperti bayangan hitam pekat, dan di kedua tangannya terjulur cakar panjang yang berkilat samar di bawah cahaya remang. Bang Pendi yang berdiri di belakang Bang Pian merasakan bulu kuduknya meremang seketika. Ia menahan napas, tubuhnya terasa kaku, tapi Bang Pian tetap berdiri tegap. Suaranya semakin lantang melantunkan doa-doa yang semakin menekan makhluk itu. Makhluk itu menggeram rendah, suara dalam yang bergetar di udara seperti mencoba mengintimidasi mereka. Namun, Bang Pian tetap tak bergeming. Aku di sini atas perintah, dan aku tidak akan pergi begitu saja. Suara makhluk itu bergema, suaranya penuh kebencian, seolah berasal dari dalam tanah itu sendiri. Bang Pian tersenyum tipis, meskipun situasinya sangat menegangkan. Ia tahu, makhluk ini hanyalah penjaga dari benda gaib yang ditanam di sekitar rumah. Dengan tenang, ia melanjutkan doa. Kali ini tubuhnya bergerak perlahan dalam kuda-kuda pencak silat. Tangannya terarah ke tanah di dekat pot besar itu. Dan perlahan, tanah di bawah pot mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang dikubur di dalamnya. Makhluk itu mulai gelisah, tubuhnya bergoyang, geramannya semakin keras. Namun Bang Pian tetap fokus. Siapin, kain putih lagi. Kayaknya di sini ada benda lain yang kita cari, ucapnya tanpa menoleh. Bang Pendi merogoh saku jaketnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan kain putih yang tersisa. Ia menelan ludah, lalu bergerak mendekat meskipun rasa takut menyelimuti dirinya. Bang, ini makhluk di depan kita masih bisa gerak. Lu yakin udah kunci dia? Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Bang Pian hanya tersenyum santai, tatapannya tetap tertuju ke makhluk itu. Tenang aja, udah gua kunci. Dia kagak bisa ngapa-ngapain lagi, jawabnya dengan penuh keyakinan. Bang Pendi melirik ke arah makhluk itu yang masih bergerak dengan ekspresi penuh kebencian. Apanya yang dikunci, Bang? Orang dia masih bisa gerak gitu. Mending lu hilangin. Dulu, dah, gue takut. Bang Pian menoleh sekilas ke arahnya, lalu tertawa kecil. Ah, payah lu, Pen. Itu kan anak buahnya Gorgom. Lu gimana sih? Lu kan satria baja hitam.
Bang Pendi menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Dasar bocah geblek, sempat-sempatnya lu bercanda, gila lu Yan. Gerutu Bang Pendi masih terpaku di tempatnya. Ia menelan ludah, matanya tetap tertuju pada sosok mengerikan yang masih berdiri di depan mereka. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun Bang Pian tetap tenang. Ia kembali melantunkan doa, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Makhluk itu mulai bergetar, geramannya berubah menjadi rintihan parau. Tubuhnya seolah tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Perlahan, sosok gelap itu menyusut, semakin kecil, hingga akhirnya Bang Pian menyentuh botol kecil yang ia bawa. Dengan satu gerakan cepat, ia mengurung makhluk itu ke dalam botol, menyegelnya dengan mantra terakhir. Bang Pendi menarik napas lega, meskipun hatinya masih diliputi ketegangan. Gue masih nggak percaya lu bisa masukin itu setan ke botol, Bang. Suaranya lirih. Udah jangan banyak bacot, sekarang lu gali tanah di bawah pot itu. Perintah Bang Pian. Bang Pendi menelan ludah sekali lagi. Meski rasa takut masih mencengkeramnya, ia tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah yang terasa lebih dingin dari biasanya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh sesuatu yang berbeda dari tanah di sekitarnya. Ia menarik benda itu dengan hati-hati, dan ketika cahaya redup menyentuh permukaannya, wajahnya langsung pucat. Sebuah boneka kecil terbuat dari kain hitam, diikat dengan beberapa tali merah yang kusut. Ada bekas bercak yang mengering di kainnya, seperti darah yang telah lama membatu. Bang? Suara Bang Pendi bergetar. Ini apaan? Bang Pian segera mengambil alih, membungkus boneka itu dengan kain putih, lalu menyiramnya dengan air doa. Aroma aneh menyeruak di udara, bercampur dengan hawa dingin yang mulai memudar. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang sebelum berkata, "Masih ada yang harus kita cari. Kita pasti ini nggak ada lagi benda kayak gini di rumah ini." Mereka melanjutkan pencarian. Setiap sudut halaman belakang diperiksa dengan teliti. Malam semakin larut, angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar yang entah dari mana datangnya. Namun, tekad Bang Pian tetap bulat. Ini adalah malam panjang yang penuh ujian, tapi ia tak akan berhenti sampai semuanya tuntas. Setelah semua benda yang menjadi perantara guna-guna ditemukan dan dimusnahkan, Bang Pian berdiri di tengah halaman, belakang rumah Pak Teguh. Matanya terpejam, wajahnya serius, tubuhnya tegak dalam sikap penuh kewaspadaan. Udara malam terasa semakin dingin, namun bukan karena gangguan yang tadi. Ini hanyalah sisa-sisa dari apa yang baru saja terjadi. Dengan kedua tangannya terangkat, ia mulai melantunkan doa perlindungan yang pernah ia pelajari. Suaranya mantap, menggema di antara dinding-dinding rumah besar itu. Setiap langkah yang ia jejakkan di tanah dilakukan dengan hati-hati, seolah membentuk lingkaran tak kasat mata di sekitar rumah. Dalam proses itu, ia menaburkan garam kasar yang telah didoakan ke setiap sudut halaman. Butiran garam itu berkilau samar di bawah sinar bulan, menjadi simbol perlindungan yang tak terlihat oleh mata biasa. Bang Pendi berdiri di dekatnya, matanya masih menatap waspada ke sekeliling. "Bang, ini udah kelar?" Suaranya lebih tenang, meskipun masih menyisakan sedikit getaran. Bang Pian menghembuskan napas perlahan, lalu berbalik menghadap Bang Pendi. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Alhamdulillah, kelar juga. Sekarang rumah ini udah gua pagarin. Insya Allah aman. Kalau ada yang coba-coba main kotor lagi, mereka bakal kena batunya." Bang Pendi menundukkan kepalanya sedikit, meresapi kata-kata itu. "Yang penting sekarang keluarga Pak Teguh aman ya Bang?" Bang Pian mengangguk. "Kan udah gua bilang, kalau Pak Teguh sehat lagi, lu bisa kerja terus. Jadi nggak usah takut-takut lagi." Malam itu, suasana di rumah Pak Teguh terasa lebih tenang. Hawa berat yang sebelumnya mencekam kini seolah telah lenyap sepenuhnya. Keluarga Pak Teguh akhirnya bisa beristirahat dengan lebih damai, tanpa bayang-bayang kegelapan yang mengintai di sudut-sudut rumah. Bang Pian dan Bang Pendi meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega. Tapi mereka tahu, di luar sana masih banyak yang harus mereka hadapi. Malam ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertempuran yang akan datang.